Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kami akan menjelaskan tentang ilmu Jahr wa Ta'dil. Apa sih ilmu Jahr wa Ta'dil itu? Maka kalian simak video kami berikut. Definisi ilmu Jahr wa Ta'dil adalah ilmu yang membicarakan tentang hal ihwal atau keadaan para periwayat dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka dalam meriwayatkan hadis. Untuk materi selanjutnya yaitu tingkatan ilmu al-jahr wa ta'dil hadis. Jadi, tingkatan al-jahr wa ta'dil hadis adalah suatu sistem penilaian yang digunakan dalam ilmu hadis untuk menentukan kualitas dan keabsahan suatu hadis. Jadi, ilmu al-jahr wa ta'dil hadis dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang dikategorikan sebagai hadis yang memiliki derajat keabsahan yang paling tinggi dan dianggap sebagai hadis yang benar-benar dari Rasulullah SAW. Hadis-hadis ini dianggap sebagai referensi yang paling akurat dipakai dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan ilmiah. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang dikategorikan sebagai hadis yang memiliki derajat keabsahan yang lebih rendah daripada sahih, tetapi masih dianggap sebagai hadis yang lebih baik dan dapat dipakai dalam berbagai kegiatan keagamaan dan ilmiah. Ketiga yaitu hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang dikategorikan sebagai hadis yang derajat keabsahannya rendah dan dianggap sebagai hadis yang lemah. Hadis-hadis seperti ini dianggap sebagai referensi yang kurang akurat dan tidak dapat dipakai dalam berbagai kegiatan keagamaan dan kegiatan ilmiah yang memerlukan tingkat keabsahan yang tinggi. Yang terakhir yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dikategorikan sebagai hadis yang palsu dan tidak memiliki keabsahan apapun. Hadis-hadis seperti ini dianggap sebagai referensi yang tidak dapat dipakai dalam beberapa kegiatan keagamaan dan kegiatan ilmiah. Jadi dalam sistem penilaian al-jahr wa ta'dil, tingkatan hadis ini ditentukan berdasarkan kualitas sanad atau rantai perawinya dan matan atau isi hadis serta kualitas perawinya. Ilmu al-jahr wa ta'dil sangat penting dalam menentukan keabsahan hadis dan memastikan bahwa hadis-hadis yang digunakan dalam berbagai kegiatan keagamaan dan ilmiah adalah hadis-hadis yang benar-benar dari Rasulullah SAW. Adapun tokoh-tokoh ilmu al-jahr wa ta'dil yang terkenal dan berpengaruh dalam sejarah perkembangan ilmu ini meliputi: yang pertama Yahya bin Sa'ad al-Khattan, yang kedua Abdurrahman bin Mahdi, yang ketiga Yazid bin Harun, yang keempat Abu Daud at-Tayalisi, yang kelima Abdul Razak bin Hummam, yang keenam Yahya bin Ma'in, yang ketujuh Ali bin Madini, yang kedelapan Abu Bakar bin Abi Syaihab, yang ke-9 Ishaq bin Rahawayh, yang ke-10 Al-Bukhari, yang ke-11 Al-Muslim, yang ke-12 Al-Ajali, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Baik, selanjutnya yaitu kitab-kitab ilmu al-jahr wa ta'dil. Yang pertama yaitu Ma'rifat ar-Rijal, karya Yahya ibni Ma'in yang wafat tahun 233 Hijriah, yang berada di Darul Kutub Ad-Dahiriyah. Kitab Ma'rifat atau dikenal sebagai Tanggal Baghdad adalah sebuah kitab yang berisi biografi dan evaluasi para perawi hadis. Kitab ini merupakan salah satu rujukan penting dalam ilmu hadis, yang terutama bagi ulama Sunni. Berikut beberapa poin penting tentang kitab Ma'rifat ar-Rijal. Yang pertama yaitu dalam kitab ini berisi biografi para perawi hadis, termasuk informasi tentang asal-usul guru, murid,
karya, dan tingkatan kepercayaan mereka. Yang kedua yaitu At-Thiqat, karya monumental Ibnu Hatim bin Hibdan yang wafat pada tahun 261 Hijriah. Kitab ini merupakan sebuah yang mendedikasikan diri untuk mengimpun biografi dan penilaian terhadap para perawi hadis. Kitab ini bagikan harta karun bagi para pencinta hadis, yang dimana mereka dapat menemukan informasi mendalam tentang kredibilitas dan keandalan para perawi, sehingga membantu mereka dalam memahami dan menilai kualitas hadis yang diriwayatkan. Yang selanjutnya yaitu Mizan al-I'tidal, karya Imam Syamsuddin Muhammad Az-Zahabi. Salah satu yang kalian penting dalam ilmu ar-rijal. Kitab ini berisi biografi lebih dari 30 perawi hadis dengan fokus pada penilaian kredibilitas dan keandalan mereka dalam meriwayatkan hadis. Az-Zahabi mengklasifikasikan para perawi ke dalam berbagai kategori berdasarkan tingkatan kredibilitas mereka, seperti sangat terpercaya atau sihah. Perawi yang memiliki reputasi baik, memiliki hafalan yang kuat, dan konsisten dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua yaitu dipercaya Thiqat, adalah perawi yang memiliki reputasi baik dan konsisten dalam meriwayatkan hadis, namun hafalannya mungkin tidak sekuat perawi kategori sihah. Yang lemah atau yang disebut dengan dhaif, perawi yang memiliki kelemahan dalam hafalan, konsistensi, atau reputasi. Yang terakhir yaitu tertolak atau maujud, perawi yang ditolak kesaksiannya karena kebohongan, bid'ah, atau kefasikan. Selanjutnya itu Lisan al-Mizan, karya monumental Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Asqalani, yang dicetak di India pada tahun 1329 sampai 1331 Hijriah. Merupakan salah satu kitab terpenting dalam ilmu ar-rijal, yang berisi tentang biografi lebih dari 70 perawi hadis dengan informasi detail tentang nama, asal-usul, guru, murid, karya, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu Tahdzib al-Tahdzib, yang merupakan salah satu karya monumental Imam Ashafuddin Ibnu Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar As-Asqalani yang wafat pada tahun 850 Hijriah. Seorang ulama besar Mesir yang masyhur dengan sebutan Ibnu Hajar As-Asqalani. Kitab ini memberikan informasi yang kaya dan analisis yang mendalam tentang para perawi hadis, yang menjadikannya rujukan penting bagi para ulama dan studi hadis hingga saat ini. Al-Kamal al-Wisa ar-Rijal al-Ghani yang wafat pada tahun 897 Hijriah adalah salah satu kitab penting dalam ilmu ar-Rijal. Kitab ini memuat biografi tentang penilaian lebih dari 10.000 perawi hadis dengan fokus pada analisis kredibilitas dan keandalan mereka dalam meriwayatkan hadis. Ini tadi yang saya jelaskan, PPT-nya ada di sini. Baik, untuk kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu Syekh Mana Al-Qattan mengungkapkan al-jar menurut istilah adalah terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadalannya dan merusak hafalannya dan ingatannya sehingga menyebabkan gugur riwayatannya atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. Urgensi ilmu al-jar wa ta'dil dalam menentukan hafalan hadis. Dalam studi hadis, persoalan sanad dan matan merupakan dua unsur yang sangat penting yang menentukan keberadaan dan kualitas suatu hadis sebagai sumber otoritas ajaran Nabi Muhammad SAW. Tingkatan al-jar wa ta'dil meliputi sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Adapun tokoh seperti ilmu al-jar wa ta'dil yang terkenal dan berpengaruh dalam sejarah perkembangan ilmu seperti yang dibahas dalam makalah. Salah satunya adalah Yahya bin Sa'ad Al-Qattan 189 Hijriah. Baik, terima kasih atas kesempatan teman-teman pada kali ini. Kami dari kelompok 13 pamit undur diri apabila kami dari
kelompok 13 ada kesalahan kata demi kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.